Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, muatan materi pelajaran matematika, dengan materi yang akan kita belajar hari ini adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Yuk, kita belajar bersama-sama. Silahkan duduk yang rapi, ambil tempat duduk yang nyaman. Kita simak pembelajaran kita hari ini. Yuk. Oke, sekarang kompetensi dasarnya yang kita pelajari hari ini 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yuk kita ikuti ilustrasi yang pertama. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Berapakah banyaknya seluruh daun kering yang dikumpulkan Dayu? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Di kotak pertama ada 30 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Jika kita jumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan berapakah? Nah, kita bisa menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun. 35 ditambah 15, kita hitung yang satuan dulu. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 di bawah angka 5. Yang satu kita simpan di atas angka puluhan, yang 3 ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Oke anak-anak, jadi penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Sekarang bagaimana jika Dayu menukar kotak keduanya? Kotak pertama berisi 15 daun kering, kotak kedua berisi 35 daun kering. Berapakah 15 ditambah 35? Yuk anak-anak, kita kerjakan bersama-sama. 15 ditambah 35 ada berapakah? Dari 5 tambah 5 dulu. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 di bawah angka 5. Kemudian angka 1 kita tulis di atas angka 1. Kemudian dijumlahkan semuanya. 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Oke anak-anak, dari kedua penjumlahan tadi dapat kita lihat 35 ditambah 15 sama dengan 50 dan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Kesimpulannya bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Jadi dapat kita simpulkan ya, operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau sifat komutatif ya. Jadi 35 ditambah 15 hasilnya 50, 15 ditambah 35 hasilnya sama juga, yaitu 50. Sekarang kita lihat ilustrasi yang kedua anak-anak. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Sedangkan di truk kedua ada 590 butir kelapa. Sekarang coba kita hitung berapakah jumlah keseluruhan dari buah kelapa tersebut. 425 ditambah 590 ada berapakah?
kita kerjakan dengan susun ke bawah. 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tulis angka 1 di bawah angka 9, kemudian 1 kita simpan di atas. 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan 10, jadi hasilnya adalah 1015. Sekarang bagaimana jika truk pertama diisi 590 dan truk kedua diisi 425? Kita kerjakan dengan bersusun. 0 tambah 5 sama dengan 5, 9 tambah 2 sama dengan 11. Kita tulis angka 1 di bawah angka 2, kemudian 1 kita simpan di atas angka 5 atau ratusan. Kemudian kita jumlahkan bersama-sama. 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10. Jadi 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Dari kedua hasil penjumlahan di depan tadi dapat kita simpulkan 425 ditambah 590 sama dengan 1015, dan 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Kesimpulannya 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Jadi operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Sekarang anak-anak, untuk latihan kita hari ini, coba isilah titik-titik dengan jawaban yang benar pada soal berikut. Silakan perhatikan, Ustazah memberikan 5 soal pada kalian. Kita kerjakan satu persatu ya. Yang pertama, 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Siapa yang bisa? Benar, hasilnya adalah 400. Sekarang yang kedua, titik-titik ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 455. Hasilnya benar 455. Sekarang yang nomor 3, silahkan siapa yang bisa? Berapakah hasilnya? Ya benar, 630. Yang keempat, titik-titik ditambah 170 sama dengan 170 ditambah 600. Hasilnya adalah 600. Terakhir, 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah berapa? Ya betul, 410. Oke anak-anak, kalian sudah bisa tentunya ya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu tentang contoh soal cerita. Ustazah punya ilustrasi sebagai berikut. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita jumlahkan ya. 500 ditambah 610. Kemudian kita hitung dengan cara bersusun. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian angka yang selanjutnya 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Jadi 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Sekarang anak-anak, jika dibalik letak menempatkan atau menyimpannya, jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita hitung ya. 610 ditambah 500 sama dengan berapa? Dengan cara bersusun seperti yang di depan tadi. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 6 ditambah 5 sama dengan berapa anak-anak? Siapa yang bisa? Iya, 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi 610 ditambah 500 hasilnya sama, yaitu 1110. Oke anak-anak, dari kedua contoh di atas insya Allah sudah bisa ya.
Oke anak-anak, dari kedua contoh soal cerita di atas kesimpulannya 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500 hasilnya sama, yaitu 1110. Untuk latihan di rumah, silahkan kerjakan soal latihan muatan mata pelajaran matematika pada tema 2 subtema 1. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Insya Allah ketika kalian banyak belajar dan berlatih untuk mengerjakan soal-soal, semoga Allah memberikan pemahaman dan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, pintar, dan bermanfaat. Bila Ustazah ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.